Setelah melihat tanah siluman tiga alam beserta menara Asura, Guru Ziwei menjelaskan kalau pelatihan yang dimaksud adalah menghancurkan menara Asura tersebut. Kemudian peta takdir Sencho dikeluarkan. Xiao Er lalu dipinta untuk menghancurkan 3 titik spiritual yang tersebar ke berbagai tempat sesuai dari arahan peta tersebut. Hanya dengan begitu, menara Asura bisa dihancurkan dan menciptakan kedamaian di ketiga alam. Mendapatkan tugas itu, Xiao Er siap melaksanakannya. 地脉静极而动。 Xiao Er lalu berangkat di malam hari agar tidak diketahui oleh teman-temannya. Namun sayang teman-temannya sudah tahu lebih dulu kalau ia hendak turun gunung. Karena penasaran, mereka pun berniat mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba, Zhang Yin juga datang ke sana. Setelah mengetahui Xiao Er turun gunung, ia pun salah paham dan mengira sang guru memberikan tugas kepada Xiao Er untuk diselesaikan. Ia pun tidak ingin Xiao Er mendapatkan jasa dan menjadi yang terbaik di sekte Sisuan. Maka dari itu ia segera menyusulnya supaya bisa merebut tugas yang hendak dikerjakan oleh Xiao Er agar ia juga mendapatkan jasa. Sementara itu, Sun Go membawa Yin Feng ke sebuah tempat. Di sana, roh dari Raja Iblis pura-pura mengaku sebagai dewa, sama seperti Yin Feng. Lantas ia pun memberikan sebuah tawaran, yaitu ia akan membantu Bunga untuk bisa menjadi seorang dewi lagi, agar bisa bersama Yin Feng kembali ke dunia langit. Namun dengan satu syarat, Yin Feng dipinta untuk membunuh Xiao Er, karena Xiao Er sebentar lagi akan menghancurkan 3 titik spiritual. Roh dari Raja Iblis itu pun berbohong kalau 3 titik spiritual merupakan keseimbangan di ketiga alam. Apabila dihancurkan maka ketiga alam dalam bahaya. Bisa jadi ini dilakukan oleh Xiao Er karena Xiao Er hendak berubah menjadi Raja Iblis. Mendengarkan itu, tentu saja Yin Feng bersedia menghentikan Xiao Er. Di sini ia tidak tahu kalau sudah dibohongi. Lalu, roh Raja Iblis di sana yang mengaku sebagai dewa menjanjikan akan memberikan roh awan dewa supaya Bunga, kekasihnya tersebut, bisa kembali ke dunia langit bersamanya. Dengan segera, Yin Feng menceritakan semuanya kepada Bunga. Jelas di sana, Bunga tidak percaya kalau Xiao Er ingin berubah menjadi Raja Iblis dengan menghancurkan ketiga titik spiritual. Yin Feng mencoba meyakinkan apabila 3 titik spiritual dihancurkan, maka ketiga alam akan dalam bahaya. Xiao Er, titisan Raja Iblis akan sepenuhnya berubah menjadi Raja Iblis. Sudah tugas mereka sebagai dewa untuk menghentikannya. Sedangkan Sun Go pergi menemui Raja Siluman Gunung Ming dalam menceritakan semuanya ini. Raja Gunung Ming sangat terkejut sebab apabila titik spiritual dihancurkan, maka seluruh siluman di dunia ini akan kehilangan kekuatan mereka. Ia yang juga tidak ingin itu terjadi bersedia bekerja sama dengan Sun Go untuk membunuh Xiao Er. Singkat cerita, Xiao Er telah tiba dan sedang beristirahat di wilayah tempat titik spiritual berada. Tak lama kemudian, Zhang Yin beserta yang lainnya berhasil menemukannya, yang membuat ia sangat terkejut. Mereka semua pun bertanya tugas atau misi apa yang diberikan oleh Guru Ziwei kepadanya, karena mereka juga siap membantu. Tentu saja Xiao Er tidak bisa menceritakannya, karena misi ini sangat rahasia dan berbahaya. Ia pun menyuruh mereka untuk kembali. Zhang Yin yang mendengarkan itu menjadi sangat kesal, karena masih salah paham dan menganggap Xiao Er ingin mengambil keuntungan sendiri agar mendapatkan jasa. Ia pun menggunakan ilmu rubah ekor 9 untuk membuat Xiao Er berkata jujur, yang pada akhirnya mereka semua mengetahui ia memiliki tugas untuk menghancurkan ketiga titik spiritual. Zhang Yin lalu hendak pergi duluan agar bisa menyelesaikan tugas tersebut dan mendapatkan jasa. Namun tiba-tiba bulan purnama yang membuat ia merintih kesakitan. Xiao Er segera membawanya pergi, sekaligus merasa bingung kenapa penyakit siluman di tubuhnya bisa kambuh. Padahal ia sudah memiliki ilmu siluman rubah ekor 9. Oleh sebab itu, Xiao Er kembali memberikan gelang tersebut supaya bisa menekan penyakit siluman di tubuhnya.
Tak lama kemudian, siluman Gunung Ming datang menyerang. Tak ingin nyawa mereka dalam bahaya, Xiao Er segera membawa mereka pergi menghindari pertarungan tersebut. 就一起找死！ Sayangnya mereka justru bertemu dengan Sun Go bersama antek-anteknya. Melihat Yin Feng juga berada di sana, Xiao Er sangat menyayangkan. Seorang dewa sepertinya namun bekerja untuk orang jahat. Sesaat, istana Ziqin, tempat beradanya titik spiritual, telah terbuka. Xiao Er membawa Zhang Yin untuk masuk ke dalam, sementara teman-temannya yang lain menghentikan musuh yang ingin mencoba menghalangi. Setelah itu, Melati bersama Reki mulai memikirkan sebuah rencana untuk menyelamatkan Sang yang kini disandera oleh Sun Go. Sebab apabila mereka main asal serang saja, takutnya mereka juga akan ditangkap. Sementara itu, Xiao Er menjaga Zhang Yin yang masih pingsan. Setelah ia terbangun, tiba-tiba siluman Gunung Ming menemukan keberadaan mereka. Yang ternyata, siluman Gunung Ming juga berhasil masuk ke dalam istana Ziqin. Karena diserang secara mendadak, Xiao Er bersama Zhang Yin berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Di tempat lain, pria bertopeng, pamannya King Yi, Raja Siluman Lautan Wujin, merasakan Xiao Er bersama Zhang Yin dalam bahaya. Maka dari itu ia memutuskan untuk menolongnya. Xiao Er yang telah sadar melihat dirinya diikat dan hendak dibunuh. Lalu datanglah pria bertopeng untuk menyelamatkannya. Raja Siluman Gunung Ming sangat terkejut akan kedatangan Raja Siluman Lautan Wujin. 陈年旧事，何须再？难道你就是青衣口中说的西玄派弟子季若尘？ Ternyata pria bertopeng ini ingin mengulur waktu selagi melepaskan Xiao Er di tempat lain. Namun ia tidak menolongnya, melainkan menyuruh Xiao Er menggunakan api biru untuk melepaskan tali tersebut. Setelah ia berhasil mengulur waktu, ia pun pergi dari sana. Raja Siluman Gunung Ming baru menyadari hal tersebut dan segera mengecek keberadaan Xiao Er yang ternyata berhasil melepaskan dirinya. Baru saja Xiao Er ingin pergi, ia terkena reruntuhan batu besar sehingga terperosok ke dalam tanah. Tanpa sengaja, tombak sakti milik Dewa Perang muncul dan membantunya, bahkan memilih Xiao Er sebagai tuan barunya. Singkat cerita, Xiao Er dibawa menemui kakek tua, seorang siluman yang menjaga titik spiritual berada. Setelah mengetahui Xiao Er ingin menghancurkan titik spiritual itu, ia pun tidak melarang. Tiba-tiba, tanah yang mereka pijaki bergetar. Xiao Er baru tahu tanah yang ia pijaki merupakan siluman naga yang sedang tertidur. Kakek tua itu berkata, siluman naga tersebut merupakan anaknya yang kehilangan kekuatan dan tidak bisa berubah ke bentuk manusia. Terlihat titik spiritual tiba-tiba aktif, sehingga siluman naga, anak dari si kakek tua itu, seperti terhipnotis dan ingin memakan energi dari titik spiritual. Xiao Er segera menghentikannya, sebab apabila itu terjadi, maka siluman naga, anak dari si kakek itu, akan dikendalikan oleh energi titik spiritual dan berubah menjadi jahat. Dengan segera ia menghancurkan titik spiritual di sana.
Lalu si kakek menangis karena mengira anaknya telah mati. Namun siapa sangka anaknya berhasil memakan energi titik spiritual dan mendapatkan kekuatannya kembali. Namun ia seperti dikendalikan dan berubah jahat, bahkan menyerang mereka di sana. Xiao Er yang berencana membunuhnya dihentikan oleh kakek tua tersebut dan meminta Xiao Er menjadikan siluman naga anaknya itu sebagai senjata kehidupan. Dengan begitu, Xiao Er bisa menggunakan siluman naga sebagai senjata tanpa harus dibunuh. Karena itu permintaan sang kakek, Xiao Er menurutinya. Di tempat lain, Melati bersama Reki dihampiri oleh Siji yang bertanya keberadaan suaminya. Setelah mengetahui sang disandra, ia pun mengajak mereka berdua untuk melakukan penyerangan. Hal itu segera dilakukan. Selagi Melati bersama Reki bertarung untuk mengalihkan perhatian, Siji segera melepaskan suaminya di sana. Setelah berhasil, mereka semua pun segera pergi. Sementara itu, Xiao Er menjelaskan alasan ia menghancurkan titik spiritual sebab siapapun yang mencoba mengambil energi titik spiritual akan berubah menjadi jahat. Mendengarkan itu, kakek tua di sana mengerti dan berterima kasih karena ia mau menyelamatkan anaknya. Ia menitipkan anaknya, siluman naga tersebut, kepada Xiao Er. Tak lama kemudian, siluman Gunung Ming datang menyerang, sehingga pertarungan tak dapat terelakkan. Lalu Xiao Er mencoba menggunakan siluman naga yang kini telah berubah menjadi senjata kehidupan miliknya. Di tempat lain, King Yi dipinta pamannya, si pria bertopeng, untuk pergi menjaga keselamatan Xiao Er bersama Zhang Yin. Ia juga mengutus Komandan Ling untuk menemaninya. Namun perlu diingat, mereka tidak boleh ikut campur mengenai tugas yang sedang dikerjakan oleh Xiao Er. Mereka cukup menjaga keselamatannya saja. Mendengarkan itu, King Yi sangat senang akhirnya ia bisa pergi dan bertemu dengan teman-temannya lagi. 记住，你一定要把他拦住。 Di tempat lain, Sun Go melukis wajahnya sendiri seolah-olah terluka. Lalu di hadapan Yin Feng beserta bunga, ia mengaku Xiao Er sudah menghajarnya dan berhasil menghancurkan salah satu titik spiritual. Kini tersisa 2 lagi. Sun Go meminta mereka untuk segera menghentikannya. Apabila terlambat, maka kehancuran ketiga alam akan terjadi. Mendengarkan itu, Yin Feng bersedia membantu, sedangkan Bunga masih ragu akan kebenaran tersebut. Namun ia memilih diam. 星儿， Singkat cerita, Xiao Er membuka peta takdir Sencho untuk melihat keberadaan titik spiritual berikutnya. Lalu Zhang Yin datang ke sana dan bertanya kemana tujuan mereka selanjutnya. Xiao Er justru berniat mengantar ia bersama yang lainnya untuk pulang. Karena tugas berikutnya, ia sendiri yang akan pergi. Jelas hal itu membuat Zhang Yin menjadi marah. 在一起会不会太危险了？ 你不是说过吗？ Xiao Er lalu masuk ke dalam dan meminta semua temannya untuk pulang saja. Sebab bagaimanapun juga, Guru Ziwei sudah memberikan amanah tugas ini kepadanya. Sama seperti Zhang Yin, mereka semua juga menolak untuk pergi dan ingin tetap bersamanya supaya bisa membantu Xiao Er. 你认为你们拦得住我吗？ 真是气死我了！什么办法？ Di sana, Siji memiliki sebuah ide. Supaya Xiao Er mau membawa mereka semua, ia pun membisikkan sesuatu hal kepada Zhang Yin dan berkata kalau Xiao Er menyukainya.
Namun karena terlalu penakut, makanya ia tidak berani mengungkapkan langsung kepada Zhang Yin. Di malam hari, Zhang Yin mendekati Xiao Er dengan pura-pura sudah kenal ia sejak lama dan saling mencintai. Namun karena suatu peristiwa, ia lupa ingatan. Ia pun meminta maaf. Maka dari itu, Zhang Yin ingin ikut pergi supaya tetap bisa bersama dengannya. Awalnya Xiao Er sangat senang karena mengira Zhang Yin secara perlahan sudah bisa mengingatnya kembali. Namun ia sadar hal itu tidak mungkin dan mengetahui ini semua ulah dari teman-temannya dan Zhang Yin saat ini sedang berpura-pura. Keesokan paginya, Xiao Er tetap memerintahkan Zhang Yin untuk pulang dan akhirnya Si Ji membawa Zhang Yin untuk pergi. Sedangkan yang lainnya diperbolehkan ikut bersama Xiao Er. Di saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Xiao Er menyadari di antara mereka seperti ada orang lain. Ternyata Zhang Yin bersama Bunga sedang bersembunyi dan tidak pergi. Di sana Zhang Yin berjanji akan menuruti segala perintahnya, asalkan ia juga dibawa. Karena terus didesak, mau tidak mau, Xiao Er kembali membawanya. Tibalah mereka di sebuah desa tidak berpenghuni. Ia memerintahkan teman-temannya untuk mencari keberadaan titik spiritual. Apabila ketemu, segera laporkan kepadanya. 这难道是我们最后的机会？ Sementara di atas bukit dari desa tersebut, Sun Go bersama rekannya sudah berada di sana dan menciptakan sebuah portal di desa tersebut supaya Xiao Er tidak bisa keluar sehingga mereka bisa membunuhnya. Secara kebetulan, King Yi bersama Komandan Ling sudah datang ke sana. Mereka pun tidak bisa masuk karena terdapat portal dan menyadari portal itu dibuat oleh Sun Go bersama antek-anteknya. Lukman bersama Lukmin menggunakan energi spiritual mereka untuk membuat lubang di portal tersebut sehingga mereka bisa masuk ke dalam. Singkatnya, mereka pun akhirnya bertemu. Komandan Ling berkata ia ditugaskan untuk menjaga keselamatan Zhang Yin bersama Xiao Er dalam menghancurkan titik spiritual. 哎，走走走，我们先进去吧，先进去再说吧。 Di saat semua orang saling berkumpul, ia pergi sendirian mencari keberadaan titik spiritual itu. Namun tiba-tiba dari dalam rumah terdapat serangan yang mengarah kepadanya. Teman-temannya mendapatkan informasi dari Xiao Er kalau di rumah penduduk terdapat pasukan milik Sun Go yang menyelinap masuk dan meminta mereka untuk berhati-hati. Mengetahui Xiao Er dalam bahaya, Zhang Yin tiba-tiba refleks langsung pergi membantunya. Akibat pertarungan, Zhang Yin terluka parah. Xiao Er segera membawanya pergi dan meminta Komandan Ling untuk tetap melawan pasukan musuh. Setelah berada di tempat yang lebih aman, ia segera mengobati lukanya. 你这个人真是古古怪怪的。 这样就好了。 不见公子呀。 Sementara itu, King Yi bersama Lukman dan Lukmin bertemu dengan pemimpin sekte Luoran dan mereka bertiga berhasil ditangkap. Setelah itu, Yin Feng menyanderanya dan diikat menggunakan tali dewa. King Yi sangat marah dan meminta dilepaskan. Tentu saja permintaannya ditolak oleh Yin Feng sebelum ia berhasil membunuh Xiao Er. Mendengarkan itu, King Yi berkata, Yin Feng bukan seperti seorang dewa, melainkan seperti iblis yang selalu mengatasnamakan dewa untuk menghukum orang lain seenaknya. Kemudian, Yin Feng mengajak Bunga pergi ke desa tersebut menangkap Xiao Er. Namun Bunga menolak.
ia masih ragu apakah yang dilakukan oleh Xiao Er saat ini benar atau tidak. Maka dari itu, ia memilih tetap berada di sana. Melihat itu, Yin Feng tidak memaksa dan meminta ia menjaga ketiga siluman yang berhasil ditangkap. Sementara itu, Xiao Er bersama Zhang Yin tiba-tiba kembali diserang. Zhang Yin yang ingin melawan segera dibawa masuk oleh Xiao Er. Tanpa sengaja ia menyenggol tangan Xiao Er sehingga peta takdir Sencho langsung keluar. Menyadari kondisi saat ini dalam bahaya, ia pun memasukkan Zhang Yin ke dalam peta takdir Sencho agar ia tetap selamat. Lalu Xiao Er menggunakan siluman naga untuk menghalau pasukan musuh di luar sana. Di dalam peta takdir Sencho, Zhang Yin tak sengaja melihat semua kenangan yang pernah ia lewati bersama Xiao Er. Satu persatu memori indah terekam di sana, yang pada akhirnya ia menyadari ia sudah kehilangan ingatan mengenai Xiao Er, yang ternyata seorang pria yang sangat ia cintai di masa lalu. Setelah mengingat itu semua, ia pun sangat bersedih. Selagi siluman naga menghalau pasukan musuh milik Sun Go, Xiao Er masuk ke dalam peta takdir Sencho untuk menjemputnya keluar kembali. Di sana Zhang Yin lantas berteriak memanggil namanya dan sudah mengingat Xiao Er kembali. Melihat itu, Xiao Er menjadi sangat senang. Namun sayang, seperti ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak bisa bersama dan saling bertolak belakang. Setelah keluar, terlihat Xiao Er mengeluarkan air mata. Begitu juga dengan Zhang Yin yang merasa heran kenapa ia juga ikut menangis. Sayangnya, setelah keluar dari peta takdir Sencho, ia kembali seperti semula. Dan kenangan indah saat bersama Xiao Er yang baru saja ia lihat tidak ia ingat kembali. Dari sinilah Xiao Er sadar ia harus segera menjauhinya. Apabila tidak, Zhang Yin akan menderita dihantui ingatan masa lalu tersebut. Keputusan itu ia ambil demi kebaikan Zhang Yin di masa depan. Tak lama kemudian, Melati bersama Reiki datang ke sana melaporkan siluman naga senjata kehidupan milik Xiao Er sudah ditaklukkan oleh Sun Go bersama pasukannya. Dan kini posisi mereka sudah terkepung tidak bisa keluar. Bahkan Sun Go sudah melempar gas beracun ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba Zhang Yin menjadi lemah karena menghirup gas beracun. Sementara itu, Bunga bertanya ke mereka, apa yang dilakukan Xiao Er saat ini benar atau salah. King Yi menjawab ia juga tidak tahu, namun ia percaya terhadap Xiao Er. Dengan menghancurkan ketiga titik spiritual dapat menciptakan kedamaian di ketiga alam. Mendengarkan itu, Bunga ikut percaya dan akhirnya melepaskan mereka bertiga. Ia juga meminta King Yi untuk membawa Xiao Er meninggalkan desa tersebut agar tetap selamat. 慢着，我有话嘱咐你。 Sementara itu mereka meninggalkan rumah itu dengan kondisi masih banyak gas beracun. Beruntung, King Yi datang tepat waktu, memberikan obat penawar yang mampu mengobati mereka apabila keracunan gas beracun. Yin Feng sangat marah kepada Bunga karena melepaskan ketiga siluman yang berhasil ditangkap.
Sun Go berusaha mendesaknya agar segera bertindak sebelum Xiao Er berhasil menghancurkan titik spiritual yang kedua. Karena Bunga masih kepikiran mengenai Xiao Er, Yin Feng menjadi sangat marah. Ia pun akhirnya bertekad membunuh Xiao Er. Mendengarkan itu, Bunga lantas memegang erat-erat pedang miliknya. 你是有什么话要单独对我说吗？ Xiao Er mengajak Komandan Ling mengobrol empat mata, yang intinya ia meminta Komandan Ling menjaga Zhang Yin di masa depan dan membawanya kembali ke sekte Sichuan. Ia sudah sadar apabila terus bersamanya akan membuat Zhang Yin berusaha terus mengingat dirinya. Hal itu sama saja Xiao Er menyakiti Zhang Yin. Di sana Komandan Ling tidak berjanji bisa menjaga Zhang Yin, namun ia akan berusaha. 茵茵是青衣认定的姐姐，会照顾好茵茵的。 Singkat cerita, mereka semua hendak pergi meninggalkan desa tersebut karena kondisi saat ini sangat berbahaya. Setelah portal dibuka, secara diam-diam Zhang Yin justru kembali karena tidak ingin meninggalkan Xiao Er sendirian. Mereka yang sudah keluar baru menyadari Zhang Yin telah menghilang. Xiao Er sangat marah melihat ia masih kembali dan tidak pergi. Lalu Komandan Ling datang ke sana untuk menjemputnya pergi. Tetap saja Zhang Yin keras kepala dan ingin bersama Xiao Er menghancurkan titik spiritual. 你就不要再抢人所拿了，麻烦你照顾好茵茵。走，我们跟上。